Nah, kemarin saking geramnya, Abah samperin rumah itu dan ngasih pelajaran sama pemilik rumahnya, sekaligus sama buto itu. Soalnya udah berkali-kali masuk ke kampung kita, sampai makan korban jiwa. Aku mencium aroma lelaki yang aku cari dari tubuh gadis itu. Kemungkinan dia adalah keluarganya. Akan aku ikuti dia. Nah, seperti ini mukanya. Sebentar, saya mau ke kamar mandi dulu. Udah kebelet banget ini. Lagi-lagi kamu salah dalam menilaiku. Padahal kamu belum pernah melihat wajahku. Ya tapi tetap aja serem tahu. Muka ditutupin rambut gitu siapa yang nggak ngeri lihatnya. Baiklah, aku akan tunjukkan wajahku yang sebenarnya. Ini adalah wajah asliku. Won, ternyata dia. Loh, kemana Rawon? Jadi gini Neng. Loh, kok tahu-tahu lu dari depan gua, Won? Sejak kapan lu? Tolong dibiasain hormatin kalau ada yang lagi ngobrol Min. Ih, si anjir. Bisa tiba-tiba berubah 180 derajat. Maafin temen saya ya Neng. Dia mah emang suka gitu. Udah Neng, tenang aja. Pasti bakalan saya bantu kok soal itu. Cuma saya bingung aja. Kenapa selama ini kamu harus sembunyiin wajah kamu? Ini satu-satunya cara untuk aku melindungi diriku dari manusia-manusia bejat, hidung belang seperti kamu. Kenapa lu, Won? Kesindir ya? Saya lelah. Setiap kali saya menampakkan wujud saya, selalu dikejar-kejar laki-laki mata keranjang, om-om mesum, belum lagi dukun-dukun cabul. Kenapa lu Min? Kesindir ya? Karena itulah, saya terpaksa harus menutup wajah saya dengan rambut ini. Dan saya terpaksa harus tinggal di atas pohon yang tinggi, demi menghindar dari mereka semua. Loh, beneran itu. Gua nggak salah lihat kan ini. Kok makhluk itu cantik banget sih? Dia masih golongan gua, apa bidadari sih? Lumayan nih Ari. Ini pisang gua laku banyak nih. Wah, berarti besok gua pasti belanja pisang lagi dong. Gua mau belanja kampung Medibangor aja dah. Dengar-dengar di sono lebih murah lagi harganya ya. Jo, mau kemana lu? Biasa Pak, Harjo mau ke pos ronda dulu. Bentar sini, Bapak mau ngomong. Ngomong apaan Pak? Besok anterin Bapak belanja pisang Jo ke kampung Medibangor ya. Ada buat bensinnya nggak? Lu perhitungan amat sih Jo sama orang tua. Ya bukan gitu Pak. Harjo beneran lagi nggak punya duit. Tuh motor udah sekarat bensinnya. Ya udah, iya besok Bapak isi bensin dah. Full tank sekalian ya Pak. Ya udah gampang, yang penting jangan kesiangan lo. Duh, kalau pagi-pagi mah Harjo nggak bisa Pak. Soalnya besok udah ada schedule Pak. Harjo paling bisanya sore Pak. Schedule segala gaya lu Jo. Ya udahlah terserah deh jam berapa kek. Yang penting anterin Bapak besok. Jangan sampai enggak lu Jo. Iya. Kira-kira kita sanggup gak ya, Won, bantuin Wewe itu? Kenapa mendadak pesimis gitu sih lu Min? Kalau buat ngurusin hal-hal gaib, gua masih bisa optimis, Won. Tapi kalau udah berhubungan dengan manusia, kayaknya gua nyerah deh. Tenang Min, kan ada gua. Gua bakal usahain sebisa mungkin buat bantu dia. Nah, itulah alasannya kenapa lo yang diimbin terus sama kalong Wewe itu, Won. Karena dia tahu lo pandai bersilat lidah. Suwek lu Min. Tapi ada benernya juga sih Min. Min, awas Min. Duh, kenapa tiba-tiba kamu menghadang kita? Ada masalah apa lagi memangnya? Dasar manusia laknat, kalian tidak bisa dipercaya. Loh,
Maksudnya apa ini? Kalian pembohong, kalian tipu aku. Kalian bilang pemilik toko minyak wangi itu cantik dan seksi. Tapi ternyata dia seorang nenek-nenek yang sudah bau tanah. Lah, aku nggak ikut-ikutan lo ya masalah itu. Bon, gimana ini? Gua nggak paham ini maksud dia gimana. Sebentar, ini kayaknya ada yang salah deh. Iya, emang lu udah salah. Dan kesalahan lu gak bisa gua maafin lagi. Gua paling benci sama manusia pembohong macam lu. Susah emang kompromi sama makhluk egois kayak lu. Padahal baru mau gue kasih penjelasan. Kalau yang lo lihat itu ibunya si Susi. Tapi ya udahlah, percuma kalau kepala batu mah. Dikasih penjelasan juga nggak bakal percaya. Gimana gua bisa percaya kalau lu bukan pembual? Sedangkan gua tahu kalau lu aja udah ngibulin bapaknya Mona. Gini aja, daripada kita debat nggak udah-udah, mending kita samperin ke tempat dia lagi. Gimana? Kali ini gua pasti bakal buktiin kalau yang gua omongin itu benar. Enggak, mood gua udah rusak. Gua nggak ada minat lagi sama janda itu. Lah, terus? Saya sudah sering bilang dari dulu, kemampuanmu harus sering-sering diasah. Tapi kamu terlalu malas. Iya, maaf Romo. Saya tidak menyangka kalau saya akan menghadapi makhluk seperti itu. Kalau sudah seperti ini, barulah kamu datang ke sini. Saya tidak tahu lagi mau minta tolong sama siapa, Romo. Bahkan kamu terlalu sombong untuk meminta bantuan kepada adikmu sendiri. Padahal kamu sendiri tahu kalau kemampuan adikmu jauh melampaui kemampuanmu. Saya malu, Romo. Malu kenapa? Loh, Samantha, kok lu ada di sini? Mau apa lu? Aku sudah tahu kalau malam ini kamu mau datang ke sini. Makanya aku panggil dia untuk datang ke sini. Tapi Romo, turunkan sedikit egomu, Samitri. Lupakan soal perseteruan kalian di masa lalu. Mulailah belajar untuk berdamai dengan adikmu sendiri. Lihatlah, jauh-jauh dia datang ke sini hanya demi kamu. Lah, kenapa, Jo? Duh, kayaknya kehabisan bensin nih. Lah, pan tadi udah Bapak kasih duit 30.000 buat beli bensin. Emangnya nggak lu isi bensin ya? Wah, nggak bener lu, Jo. Lupa Harjo, Pak. Aduh, Jo, nggak bener emang lu. Ya udah cari tukang bensin dulu dah. Setahu Harjo sepanjang jalan ini mah nggak ada tukang bensin, Pak. Ya terus bagaimana dong? Ya mau nggak mau dorong, Pak. Ah, ada-ada aja lu. Emangnya Jo, tahu gini mah mendingan gua minta tolong sama orang lain aja dah daripada sama elu. Mana udah sore gini, bentar lagi gelap, malah bingung nanti kita. Ya, maaf, Pak. hah? Ayolah bang, tolongin gua. Gua sengaja jatuh cinta sama kolong wewe itu bang. Buset, secepat itu lo berpaling. Enggak ya, gua aja belum pernah lihat si Susi. Jadi nggak ada rumusnya gua berpaling ya. Ya iya sih, tapi kan... Please bang, please, tolongin gua. Coblangin gua sama kolong wewe itu bang. Ya bang ya, ya kita kan sahabat bang. Dih, sejak kapan kita sahabatan? Lagian, kenapa nggak langsung lo samperin sendiri aja sih? Kenapa juga harus minta bantuan gua? Gua nggak pede bang, gua nggak yakin dia mau nerima cinta gua. Kalau langsung gua tembak gitu aja. Kalau gua amat-amati, nih setan kayaknya bego deh. Kayaknya bisa gua manfaatin nih. Gimana ya? Gua tuh sebenarnya nggak rela kalau sampai dia jadian sama lu. Maksudnya? Dia tuh gua anggap kayak adik gua sendiri. Dan gua nggak mau kalau sampai dia pacaran sama bergajulan mata keranjang, buaya darat kayak lu. Ayolah bang,
Gua janji kalau gua bisa jadian sama dia, gua bakalan berubah jadi iblis yang baik dan gua akan jadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dan gak akan nyanyain dia. Oke lah. Gue akan bantu lu sekali lagi. Tapi kali ini gue mau minta satu syarat dari lu. Syarat apa tuh, Bang? Lu harus ngabdi sama gua. Biar gue sendiri yang mendidik lu jadi iblis yang baik. Sekaligus biar gue bisa tahu perkembangan lu dan menentukan kapan lu layak buat milikin dia. Duh, perasaan gua kok nggak enak ya. Kayaknya nggak bakal bener nih ke depannya. Gimana? Mau terima tawaran gua nggak? Sebentar. Tampaknya tuh mencurigakan banget sih. Gua dalam bahaya ini. Woi, jangan kelamaan mikir lu. Kalau nggak mau ya udah, nggak apa-apa. Mau kok, Bang. Mau banget. Iya, nggak apa-apa, Bang. Gua siap ngelakuin apa aja demi dia pokoknya. Tuh, bisa-bisanya sih mulut gua ngingin begitu aja. Anjir lah, dengan begitu mudahnya gua serahin jiwa gua di tangan manusia brengsek model gini. Berarti deal nih ya.